Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita salat zuhur secara berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan kajian Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga kepada kita semua yang ada di sini. Insyaallah mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada siang ini Ustaz Matahari sudah hadir di tengah kita yang akan membawakan tema tentang fikih, yaitu bagaimana kita berwudu dengan benar dan baik menurut apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Baiklah, mempersingkat waktu kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya sampaikan Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa qulubana fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali menghimpun kita di tempat yang mulia, juga di dalam waktu yang mulia, yang tidak lain adalah untuk menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Baik kemuliaan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia, ataupun Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita nanti di akhirat di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dan di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman ketika di dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kemuliaan itu melainkan di antaranya melalui perantara ilmu. Dan di antara ilmu yang menjadi titik kemuliaan itu adalah ilmu yang berkaitan tentang kehidupan kita sebagai orang yang beriman, dan itu adalah ilmu fikih. Karena ilmu fikih ini merupakan ilmu yang selalu membersamai kita, mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dan itu adalah ilmu fikih. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana menerapkan syariat ini dalam kehidupan kita. Dan di dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas satu pembahasan yang bukan cukup penting, tapi sangat penting. Karena kita tahu bahwa wudu ini merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat, yang kalau itu dilakukan tidak benar dan tidak sempurna, maka sudah pasti sholatnya tidak diterima. Ya. Ataupun diterima, ada beberapa yang kemudian mengurangi dari pahala-pahala sholat itu. Dan kita akan melihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita melalui sunnah-sunnahnya tentang berwudu. Dan berwudu ini para jemaah yang dimuliakan Allah,
Berwudu ini merupakan salah satu dari cara bersuci menggunakan air. Karena kita tahu di pembahasan tentang tohara, tentang cara bersuci, ada yang kita itu diajarkan untuk bersuci menggunakan air dan juga tidak menggunakan air. Ya, itu yang disebut dengan tayamum. Dan pembahasan dengan wudu ini, para ulama menyampaikan bahwa wudu ini merupakan aktivitas atau kegiatan bersuci dengan menggunakan air dalam membasuh wajah, kedua tangan, kemudian kepala dan juga kedua kaki. Ini bagian-bagian yang wajib dikenai ketika kita sedang berwudu, wajib kena air. Maka sebelum kita membahas tentang rukun-rukun wudu ini, kita akan melihat dari bagaimana wudu ini menjadi dalil yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh sunnah-sunnah Nabi SAW dan juga ijma dari para ulama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, di mana ayat ini menjadi dalil dari pensyariatan wudu untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian ingin melaksanakan sholat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Di sini Bapak bisa melihat kalau ada di Al-Quran, handphone itu ada aplikasi Al-Quran, bisa melihat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Di ayat yang Al-Maidah ayat yang ke-6 itu Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan dua perintah, kalau diterjemahkan ke Indonesia artinya sama. Yang pertama membasuh, yang kedua mengusap. Bedanya apa? Apa beda membasuh dan mengusap? Membasuh dengan air. Membasuh dengan air, mengusap. Mengusap kalau pakai air. Airnya dipercikan. Membasuh lebih banyak. Membasuh? Airnya lebih banyak membasuh. Membasuh lebih banyak airnya. Mengusap? Dikit. Nyeka itu lebih nyeka itu. Gimana nih Bang? Ayat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ada terjemahannya? Ada pada bisa dibaca terjemahannya? Terjemahan surat Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu tidak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Oke, yang pertama basuh kan? Oke, yang kedua? Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Oke, sekarang ada kalimat baru lagi, namanya sapu. Apa bedanya membasuh, mengusap dan menyapu? Basuh banyak airnya, kalau usap dikit airnya. Tadi sih. Oh itu gitu ya? Oke, ini jadi nanti kita bahas lebih detail. Ini sebagai pemantik supaya kita nggak ngantuk. Iya. Supaya nggak ngantuk. Karena tadi ada perintahnya itu jelas, atau nanti kalau nggak ayatnya itu beda. Yang pertama faghsilu, yang kedua wamsahu. Itu dari kalimatnya itu beda. Maka otomatis perintahnya pun pasti beda. Yang kita itu hari ini asal-asalan. Dari kalau orang wudu itu ya, asal basah aja bisa kaki. Nanti basah sampai kena wudu gitu. Tapi nggak tahu perintahnya kayak gimana. Ya, nanti kita akan lihat lebih detailnya. Ini dari yang pertama dari Al-Quran. Adapun dari sunnah Nabi SAW, ini apa yang disampaikan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian
ketika kalian berhadas, ketika kalian belum bersuci sampai dengan kalian berwudu. Ini tentang dalil dari hadis Nabi SAW bahwa tidak akan mungkin salat itu diterima oleh Allah kalau tidak melalui perantara wudu. Ya, jadi harus wudu dulu baru kemudian menegakkan salat. Adapun keutamaan wudu sangat banyak sekali. Ya. Keutamaan dari wudu ini sangat banyak, dan di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang berwudu itu, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan air wudu ini di akhirat itu sebagai cahaya, sebagai penerang kita itu nanti dalam melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi basuhan air wudu yang mengenai anggota tubuh kita itu yang nanti kemudian akan menyala menerangi kita melewati jembatan Sirat. Kalau orang wudunya salah-salah, maka kita akan kebayang betapa cepatnya hilang cahaya itu ketika kita melewati Sirat. Itu disebutkan sama Allah di dalam surah Al-Baqarah, masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nar. Orang-orang munafik itu nanti ketika mereka melewati jembatan Sirat, mereka punya cahaya juga, orang munafik itu. Karena secara zahir itu mereka Islam. Orang munafik itu kelihatannya Islam, sholat juga, baca Al-Quran juga, ya, tapi mereka munafik. Maka kata Allah, masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nar. Permisalan mereka itu nanti di akhirat seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, ketika apinya itu sudah dipantik dan menerangi sekitar mereka, dhahaballahu bi nurihim, sama Allah tuh ditiup lagi, mati. Sama dia nyalain lagi, ditiup lagi, mati, nyalain lagi, mati lagi, hilang. Lama-lama cahaya mereka itu redup. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, yang kemudian Allah itu meninggalkan mereka dalam kondisi yang sangat gelap. Ya, artinya di dalam kegelapan pada hari akhirat kelak. Dan Allah pun juga menyebutkan dalam surah Hadid tentang bagaimana kondisi orang-orang beriman dan juga orang-orang munafik tentang cahaya wudu yang kemudian mereka dapati untuk melalui jembatan Sirat. Ini salah satu dari keutamaan air wudu. Dan di dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW pun menjelaskan, sebagaimana hadis sahih disampaikan oleh Nasai dan juga Imam Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu", apabila seorang hamba itu berwudu, famatmadha kharajatil khataaya min fihi, kemudian dia itu berkumur-kumur, maka kumur-kumurnya itu mengeluarkan dosa-dosa yang lahir atau yang keluar dari mulutnya, sering menggibah, menggunjing, ya, dan hal-hal yang lainnya yang keluar dari dosa-dosa di mulut itu hilang ketika dia berkumur-kumur. Faidastansara, dan apabila kemudian hamba ini menghirup air ke dalam hidung, ya, istinsar dan istinsyak, di hidungnya itu disedot airnya itu, ya, tapi dikeluarin lagi, jangan disedot rendah. Ya. Dan apabila dia menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali, maka dosa-dosanya pun keluar dari hidungnya. Fa'idha ghasala wajhahu kharajatil khataaya min wajhihi hatta takhruja min tahti asfari ainaihi. Dan ketika dia membasuh wajahnya, maka keluar dosa-dosa dari wajahnya itu, bahkan hingga keluar dari kedua tepi pelupuk matanya. Ya, ini saking wudunya itu dilakukan dengan benar, sehingga dosa-dosa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh wajah itu bergugurannya itu sebagaimana gugurnya air basuhan dari air wudu. Fa'idha ghasala yadayhi kharajatil khataaya min yadayhi hatta takhruja min tahti adhafir yadayhi. Dan apabila dia mencuci tangannya, maka dosa-dosanya pun keluar dari tangannya, bahkan sampai keluar dari kuku-kuku jarinya. Fa'idha masaha bi ra'sihi kharajatil khataaya min ra'sihi hatta takhruja min udhnayhi. Dan apabila dia mengusap kepalanya, maka dosa-dosanya pun berguguran, bahkan sampai keluar dari telinganya. Ini dosa-dosa yang kemudian keluar dilahirkan dari kepala dan telinga.
فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه. Dan kemudian ketika dia mengusap kakinya, membasuh kakinya, maka keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki, bahkan sampai keluar dari kuku-kuku kedua kakinya. Ya, ini saking detailnya Nabi SAW menjelaskan bagaimana air wudhu yang kemudian kita basuh ke anggota tubuh kita itu memiliki dampak yang sangat besar dalam menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Adapun dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, Innal khoslata salihah takunu fir rajuli yuslihu Allahu bi a'maluhu kulluh. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan seluruh amal seseorang yang memiliki tabiat baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa orang yang berwudu ketika ingin melaksanakan sholat dengan wudunya. Ini bagaimana Nabi SAW yang kedua ini juga menjelaskan bahwa air wudu itu bisa menjadi perantara dihapusnya dosa-dosa kita. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Nabi SAW memberikan sebuah pertanyaan kepada para sahabat, mau gak? Saya kasih tahu satu amalan yang kalau kalian lakukan ini, yang pertama kalian akan diampuni dosa-dosanya, yang kedua kalian akan ditinggikan derajatnya. Jadi satu kali beramal, ya, dua keutamaan itu didapatkan. Apa yang pertama? Kata Nabi SAW, isbabul wudu alal makari. Berwudulah dengan sempurna meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Apa itu kondisi yang tidak menyenangkan ketika berwudu? Sakit. Yang pertama. Gak bisa bangun itu ya? Betul. Dia dalam kondisi yang mungkin dalam kondisi yang dia itu sedang sakit atau bahkan tidak bisa terkena air. Itu nanti ada pembahasan lebih rincinya lagi. Adapun yang disebut juga dengan hal-hal yang tidak mengenakan itu dalam kondisi cuaca yang sangat dingin sekali, Ekstrim ya. dingin dan ekstrim. Ya, kita di Indonesia alhamdulillah dingin ekstrimnya nggak sampai minus ya. Paling dingin berapa di Jakarta? Atau di Bekasi atau di Depok? 28, 23 itu udah pakai jaketan, selimutan, ya, atau 16-an. Ya, karena musim dingin inilah yang kemudian membuat kita itu kerepotan ketika kita batal dan harus berwudu lagi. Saya pernah di Mesir itu mendapati Kairo itu sampai 3 derajat. Itu jarang, kalau 3 derajat itu jarang. Biasanya ya, 10, belum 15-an. Itu 3 derajat. Dinginnya benar-benar dingin. Nah, dalam kondisi yang dingin seperti itu kita kan kebayang harus pakai baju lapis, gamis, kemudian jaket, sarung tangan, kaos, semuanya. Dan kalau kita wudu harus lepas semuanya, lepas jaket, lepas ini, lepas semuanya, dan sebagainya, repot dong. Makanya dalam kondisi yang sulit seperti itu, dan kemudian kita menyempurnakan wudu, artinya kita membasuh seluruh anggota tubuh kita itu dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa itu dan kemudian menaikkan derajat kita. Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta ilal masjid. Yang kedua itu adalah memperbanyak langkah kita ke masjid. Ini salah satu dari keutamaan kalau kita punya rumah yang agak jauh dari masjid. Keutamaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, langkah yang pertama menghapus dosa, langkah yang kedua menaikkan derajat. Itu kalau ke masjidnya jalan kaki. Nah, kalau ke masjidnya naik motor, naik mobil nih. Naik mobil lebih jangan dihitung kan, jangan nyoba-nyoba hitung pakai kalkulator kita ya. Pakai putaran roda misalnya. Jadi nggak ada yang masih tahu juga dari mana. KM-nya apa Ustaz? Nah, kilometernya gitu ya. Maka kita menjawab Allah alam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghitung kita dari amalan-amalan yang kita lakukan menuju masjid. Ya, karena kalau kita berjalan kaki jauh, ya, kita bisa-bisa sampai sana udah selesai sholatnya.
ya, maka kita bisa menggunakan motor, kendaraan dan sebagainya. Ini salah satu dari keuntungan kita punya rumah jauh. Adapun kalau punya rumah kita dekat, juga jangan sedih hati, nggak perlu muter-muter juga gitu. Muter-muter supaya dapat jauh gitu, nggak perlu juga. Ya, yang penting itu bagaimana kita itu kemudian sampai ke masjid. Ya, karena banyak juga hari ini rumah yang depan masjid ya sampai masjid juga ada. Gelap soalnya nggak kelihatan masjidnya. Iya, dia ketutupan gitu telinganya. Rumahnya pintu belakangnya ada Nempel masjid, tapi nggak ke masjid dia. Jadi yang penting itu adalah bagaimana orang itu sampai ke masjid. Ya. Baik, yang kemudian yang kedua itu intidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat dan menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Nah, seperti kita hari ini. Jadi kita tuh jangan kebalik. Tugas utama kita di dunia ini itu cuma sholat doang. Yang lainnya itu kerja sampingan. Paham ya? Jangan dibalik. Hari ini kita itu menjadikan orientasi hidup kita itu untuk kerja masalahnya. Sholat itu coba kita selama ini gimana itu? Yang orientasi yang utama Isi waktu apa? salatnya. Gimana Pak Haji? Ya, jadi jangan kebalik dulu ya. Karena tugas kita itu dalam hadis Nabi SAW ini, kita hanya menunggu waktu sholat, betul tidak? Kita sholat zuhur tadi selesai, dan kita menunggu waktu asar habis itu. Nah, antara waktu zuhur sama asar kita sampingan tuh. Ada yang kerja, tidur, dagang, maksiat, iya kan? Beda-beda sampingannya kita itu. Ada yang belajar, ada. Ya. Iya, ya. Kita masing-masing sampingannya. Yaitu tentang bagaimana kita itu menjadikan orientasi hidup kita tuh sholat itu. Nunggu waktu sholat itu selesai asar itu kita nunggu maghrib. Nah, dari asar ke maghrib itu kita beda-beda kan. Ada yang di jalan, ada yang main bola, badminton, ada yang main game, ada yang kemana-mana, macam-macam, beda-beda. Ya, maghrib ke isya pun demikian, isya ke subuh pun demikian. Kita cuma nunggu waktu sholat aja, Pak. Ya, jadi jangan sampai kita kebalik dalam menjadikan orientasi hidup kita di dunia. Ya, yang lainnya hanya sampingan. Kita berkeluarga, kita jalan-jalan, bekerja, sampingan kita di dunia. Hanya sebagai faktor pendorong untuk kita bisa masuk ke surga. Selesai. Untuk orang beriman, hidup kita nggak selamanya di dunia. Ya, jadi intidhar sholat ba'da sholat itu merupakan salah satu dari hal yang bisa menghapus dosa kita dan juga menaikkan derajat kita. Kemudian yang keempat, fadzalikumur ribat, maka pahala semua itu sama dengan pahala orang yang ribat. Ribat itu orang yang berjaga di perbatasan kaum muslimin dan pihak muslim. Nah, kayak saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kan Palestina itu punya perbatasan-perbatasan, Mesir, ya, di Rafah. Itu orang-orang yang berjaga di situ, kemudian mereka itu dijaga, mereka diem aja, Pak. Diem di situ aja, itu pahalanya besar sekali. Pahala cuma karena taruhannya nyawa mereka. Taruhannya nyawa. Maka keutamaan yang kemudian diberikan oleh Nabi SAW, ya, dalam hadis ini menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit itu sebagai bagian dari hal-hal yang bisa mendapatkan ampunan dari Allah dan juga menaikkan derajatnya si Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah disampaikan mendatangi kuburan. Kemudian kata Nabi SAW, ini diantara sunnah ketika kita datang ke kuburan, kita membaca Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa inna inza'allahu bikum an qaribin lahikun wadattu law anna qad ra'ayna ikhwanana. Kata Nabi SAW, Assalamualaikum, ya keselamatan bagi kalian wahai orang-orang mukmin, wa inna inza'allahu bikum an qaribin lahikun, dan kami sebentar lagi akan menyusul kalian semua. Nah, ini diantara bagian cara kita kalau pengen ingat mati itu datang ke kuburan. Jadi datang ke kuburan itu bukan ngalah berkah, salah. Datang ke kuburan itu untuk mengingatkan kita tentang hari kematian.
bahwa seluruh dunia yang akan kita kejar mati-matian ini kan kita tinggalkan juga. Pekerjaan kita, anak, kendaraan, harta, semua yang kita miliki itu akan kita tinggalkan. Wadattu law anna qad ra'ayna ikhwanana, dan aku senang, kata Nabi SAW, jika kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita sebentar lagi. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW kemudian bersabda, amma antum ashabi, adapun kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du, adapun saudara-saudara kita adalah yang mereka tidak pernah melihat kita tapi mereka beriman kepada kita. Itu disebut sama Nabi sebagai saudara. Kita nggak pernah lihat Nabi, ada pernah lihat Nabi? Ada pernah lihat Nabi. Tapi kita beriman sama Nabi Muhammad. Walaupun kita nggak pernah melihat fisiknya, kita nggak tahu Nabi bentukannya gimana juga nggak tahu, ya, kecuali dari riwayat-riwayat yang sudah disebutkan oleh para ulama. Tapi kita beriman kepada Nabi SAW, ya, sebagai akhirul anbiya, sebagai akhir dari para nabi. Kemudian para sahabat ini bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'da min ummatika Rasulullah? Lah antum bagaimana tahunya kalau orang yang datang setelahmu itu adalah saudara-saudaramu? Ya, kasih tahu cara ciri-ciri itu gimana, wong? Nanti akan datang kan saudara-saudara juga cuma orang Arab doang. Ada dari Indonesia, dari Cina, macam-macam. Tahu dari mana Nabi itu bahwa kita ini adalah saudara-saudaranya Nabi? Maka kata Nabi SAW, Aro'aita law anna rajulan lahu khairun gurrun muhajjalatun baina dhahri khairun duhmin budim ala ya'rifu khairan. Di sini Nabi memberikan analogi. Kata Nabi SAW, bukankah kalian itu bisa membedakan? Ya, apa pendapatmu jika ada kuda putih yang cemerlang, putih bersih, ya, bersinar, itu di antara kuda-kuda yang hitam? Bukankah kalian itu bisa membedakan mana kuda yang putih itu di antara kuda-kuda yang hitam? Itulah gambaran bagaimana umatnya Nabi Muhammad SAW itu gampang dikenali oleh Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَضْتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ. Di mana mereka nanti akan datang dengan wajah yang putih cemerlang karena bekas air wudhu. Jadi air wudhu itu sebagai penanda kalau kita ini nanti akan dilihat sebagai saudaranya Nabi atau umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau antum nggak pernah wudhu, sulit. Walaupun antum skincarean, ya, glowingnya itu karena glowing buatan, ya, dia ada krim subuh, krim duha, krim zuhur, krim-kriman semua, krim malam juga sama. Sekarang aja begitu. Tapi nggak pernah butuh dia, sama aja nanti nggak ngaruh juga. Nanti waktu dikubur juga kan glowingnya nggak ngaruh juga kan ya. Malaikat juga nggak bakal silau juga sama glowingan kita juga. Kalau nggak pernah terbasuh sama air wudhu. Jadi basuhan air wudhu itu yang ada orang itu. Saya pernah mendapati orang itu kulitnya itu hitam karena memang orang Afrika. Iya Afrika, tapi sebutannya apa? Orang Kipti. Orang Kipti itu orang Mesir, ya, tapi dia agak pedalaman sana, hitam. Kalau cara kita tuh bahasa itu mungkin gak good looking, tapi biasa. Koling. Iya, koling. Medan. Tapi wajahnya enak dipandang. Coba gimana tuh? Cara mendeskripsikannya gimana? Manis. Dia secara tampilan kita ngeliatnya enggak, gantengnya juga kita gitu kan. Tapi wajahnya enak dipandang. Coba mana Kak Soman? Ternyata begitu ditelisik, beliau ini orang yang selalu menjaga dirinya itu dengan air wudhu. Jadi kalau batal wudhu lagi, enggak sholat. Dia cuma pengen kondisi tubuh itu dalam kondisi suci aja. Kan kita berwudhu kan nggak mesti sholat kan? Kayak itu dong, Khalifah Sudirman. Iya, menjaga dia, menjaga kerja wudhu. Lagi kemana dalam kondisi suci. Jadi nggak mesti harus sholat dong. Ini masya Allah, wajah itu enak dipandang. Jadi kalau kita yang mungkin sadar diri yang kurang tampan gitu ya,
Mungkin bisa terbantu dengan itu Pak. Ya, banyak menjaga wudhu kita, gitu ya, agar wudhu ini kemudian menjadi faktor yang membuat kita ini lebih percaya diri. Gitu ya. Ada keutamaannya Ustaz yang menjaga wudhu itu. Kenapa? Ada keutamaannya apa menjaga wudhu yang tidak hanya untuk sholat itu? Oh iya, nanti kita lewat sama. Siapa? Masih pembicaraan dulu ya. Bukan satu nih, baru bukan satu jadi. Bukan satu. Makanya saya bawa kitabnya langsung supaya lama kita ini. Ya, kemudian karena bekas air wudhu itu menjadi penanda dia itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi, wa ana faradtu 'alal haud, dan aku akan menggiring mereka semua ke telaga. Jadi telaganya ini nanti khusus disediakan setelah Nabi. Nggak ada yang bisa masuk kecuali umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain nggak ada yang punya telaga. Cuma Nabi Muhammad yang punya telaga. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meminum satu teguk, satu teluk itu, dia itu nggak akan pernah haus lamanya. Tapi nanti itu jangan praktek ya, gitu ya. Nanti ya. Ala la yudadunna rijalun an haudin kama yudadul ba'ir dhalu, ya. Kemudian di mana nanti orang-orang itu akan datang ke telagaku seperti onta-onta yang sedang digiring. Jadi artinya itu sudah tahu, walaupun banyak Nabi Muhammad, mereka sudah tahu satu komando. Ya. Unadihim ala halumma, ayo datanglah ke sini. Kata Nabi Muhammad, ayo masuk. Nggak ada berdesakan, nggak ada merebutan, nggak ada. Masuk semua kebagian. Ini telaganya ini nggak, jangan dibayangkan telaganya gede banget. Ya. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, innahum baddalu ba'daka fa'qul suhqan. Tapi ternyata ada di antara umat Nabi Muhammad itu yang nggak bisa masuk. Ada di antara, jadi sekian banyak miliaran bahkan triliunan orang itu, ada di antara umat Nabi Muhammad itu yang nggak bisa masuk, nggak bisa masuk ke telaga. Kenapa? Kata para malaikat, karena ternyata mereka itu mengubah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad itu wafat. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan suhkon. Iya. Kalau dalam bahasa kita mungkin masa sih. Karena itu yang kemudian dilakukan oleh Imam Muslim. Jadi artinya dalam hadis ini Nabi SAW itu yang pertama bisa mengenali wajah-wajah umatnya, walaupun tidak pernah bertemu dengan kita. Dia sudah kenal, tahu. Kemudian Nabi SAW sudah menyiapkan tenaga bagi mereka untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga mereka setelah sekian lama menunggu di padang mahsyar. Saking lama itu orang menunggu. Kita tahu dalam hadis yang masuk dalam Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kan, yang sama Allah itu udah dikasih jaminan masuk surga dan akan diberikan payung keteduhan. Ketika orang-orang itu sudah nggak pernah sabar lagi mereka dalam kondisi yang itu. Bahkan dalam kondisi yang seperti itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu, orang-orang itu udah gak peduli lagi. Dia mau masuk neraka, kayak masuk surga, kayak mungkin cepetan dihisap deh gitu. Saking lamanya nunggu. Baiknya dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Kira-kira kita di urutan nomor berapa kira-kira? Itu makanya disebutkan sama Nabi, ada orang yang nunggu dihisap, dia belum dihisap baru nunggu doang. Itu sudah bentuk sebagai azan. Nunggunya doang lama itu. Ada yang orang itu keringatnya itu semata kaki, ada yang sedengkul, ada yang seperut, sedada, ada yang tenggelam gitu. Sama keringatnya sendiri. Saking nunggu lama itu. Tapi ada orang yang enak deh, di bawah payung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan, yaitu 7 golongan itu. Imam Adil, sahabatnya yang saling menasehati dalam kebaikan, orang yang bersedekah, tangan kanannya ngasih, tangan kirinya nggak tahu, gitu ya. Dan hal-hal yang lainnya. Orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid, nggak pernah meninggalin masjid dan sebagainya. Orang yang menangis dalam kondisi sendirian. Itu orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang gak ada naungan itu. Ya, kita hari ini mau di bawah AC, tenang gitu, nggak kepanasan dulu gitu. Nanti daripada masa mana ada yang kayak gini, Pak? Gak ada VVIP itu, gak ada. Kecuali VVIP lewat jalur itu.
lewat jalur yang imam adil, pemimpin yang adil, ya, atau tadi dari hal yang lainnya, itu yang kemudian menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini sudah jam. Tanya jawab Ji. Dan jawab Pak Ustaz. Baik. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tadinya ingin masuk ke rukun-rukun wudu sebagaimana yang tersebar di flyer, ternyata waktunya masih terbatas. Maka di pembahasan kita kali ini insyaallah kita cukupkan sampai sini dalam bab tentang keutamaan wudu. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ayo. Sisi kanan ada enggak? Nah, ini sebelah sini. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kan, Maman, saya nama. senang makan lalap pakai pete gitu Pak. Kalau ngerokok sih enggak saya Pak. Kalau kita udah wudhu, udah terus gosok gigi, kita mau sholat kok masih ada bau-bau, itu mengurangi kesucian kita. Kalau misalnya sholat nggak Pak? Ya, makasih. Memang ada tipe-tipe makanan yang sama Nabi itu dimakruhkan ketika kita makan, ketika kita ingin sholat kita makan dulu. Kalau dalam bahasa Nabi itu ada namanya basal, bawang. Tapi bukan bawang yang sudah diolah, kayak bawang yang langsung dimakan. Pernah nggak makan langsung bawang? Bawang putih. Misalnya. Bawang merah. Bawang merah. Oh, bawang merah pernah. Langsung makan, dia nggak digoreng, nggak kita langsung makan. Itu di sate, kan enak sate itu. Kayak gitu, kayak Acar. kayak acar. Langsung dimakan. Itu bisa membuat mulut kita itu nggak rasanya enak. Saya pun baru tahu bawang bisa langsung dimakan itu di Mesir, karena model bukan acar dia. Dia bawang Langsung. potong-potong makan langsung digaduin. Saya kira ini pertama kali waktu itu. Ternyata pas saya makan juga enak rasanya. Ketagihan dari sekarang. Tapi gitu, mulutnya bau. Bagaimana cara mensiasatinya? Kita makan boleh, tapi jangan mendekati waktu sholat. Iya, jangan mendekati waktu sholat. Terus setelah sholat makan itu oke lah. Setelah itu sikat gigi, ya, kumur-kumur dan sebagainya. Boleh. Kita masih baru juga Pak. Iya. Iya, makan pete makan jengkol. Hilang petenya. Nambah ya. Kalau dari segi juga masih baru juga. Oke Pak, karena kalau tadi kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, ya, kita sudah berusaha untuk sikat gigi, kumur-kumur, bahkan sudah sampai bersiwak. Tapi namanya aroma mulut itu kan ya di luar kendali kita Pak. Ya kadang bisa kumur-kumur yang listerin gitu, kumur-kumur juga bisa. Kalau masih nggak hilang juga tadi Pak, jangan makan mendekati sholat. Gitu, itu siasatnya. Kalau udah terlanjur ya Bismillah nanti ya. Karena itu tidak mengurangi sucinya tetap suci. Antum wudunya pun tetap sah wudunya. Yang memakruhkan dan mengurangi pahala itu adalah ketika saudara kita itu terganggu. Tetangga sebelah kanan kiri itu. Kanan kirinya itu terganggu. Kita kan nggak ngerasa kan, kita nggak ngerasa aja. Gitu. Oh, mulut kan bau ketek. Kadang itu ketek juga kadang gitu. Ya jadi yang titik poin makruhnya itu di situ Pak, bukan antum makan enak tuh mah ente sendiri enak. Tapi yang jadi masalah itu kan orang di sebelah kita tuh, ya yang kita tuh kadang nggak sadar tuh kita bau badan, kita keringetan, kita bau mulut, enak aja kita mah. Yang nggak enak di sebelah kita itu udah gini-gini nggak enak gitu ya. Jadi saat-saatnya mungkin bisa jangan dimakan menjelang sholat. Kalau orang bisa. Ini Baji itu bisa berpraktekkan tadi wudhu secara sesuai dengan Islam yang berbalik. Ini nanti insya Allah saya jadikan lanjutan ya. Masih diberikan kesempatan ya. Ini masih aja masih. Keburu kita salah terus ya. Ada di YouTube banyak. Salah. Ustaz. Oh. Aneh ya? Iya. Baik, Ustaz, izin tanya nih. Jadi dalam suasana keterbatasan air kan kita diperbolehkan tayamum, oke?
kita udah sering lihat lah bagaimana cara tayamum yang rukunnya seperti apa sebetulnya. Nah, ini saya pernah lihat nih di haram. Ya di haram ketika orang batal kan kalau masuk masjid tentu sudah berwudu kan, masuk masjid kemudian batal. Nah, terus pakai semprotan spray gitu, air gini semprot, yang buat itu semprot di spray, nah itu COVID dulu, nah COVID gitu gitu tetap wudu gitu Kalau sakit juga. ya kan. Nah itu gimana Ustaz? Sementara kan keluar haram itu juga ada tempat wudu sebetulnya kan ya, terjangkau. Gimana anunya hukumnya Ustaz? Ya, saya juga belum tahu tuh dari yang seperti apa yang kemudian yang dipakai oleh orang kemudian menggunakan semprotan itu. Cuma kalau kemudian kita bisa mengambil sesuatu yang, karena kalau bab haram itu kan gini Pak, orang itu menggunakan cara seperti itu karena mereka itu yang pertama kesulitan untuk keluar. Misalnya lagi tawaf gitu. Tawaf kan itu kan gak bisa dilanjutin gitu. Udah mana putaran ke-6 lagi. Satu lagi kan Nggak bisa dipaksain, mau gimana, mau udah batal, nggak bisa dipaksain juga paling tetap aja sia-sia juga. Otomatis harus keluar putaran kan. Nah kita keluar dari tracknya itu ke tempat wudu itu kan nggak pendek gitu, jauh sekali dan sebagainya. Makanya boleh disiasati tadi dengan dengan semprotan dan sebagainya. Ya, tapi kalau saya pribadi, pendapat saya pribadi itu lebih baik kita mengambil air yang jauh Pak. Kita berusaha di sana itu ya mencari keutamaan. Kita bukan mengambil bab darurat kan. Itu kan babnya bab darurat. Nah, bab darurat kalau antum sedang nggak ada air misalnya, antum satu Pelindo pelabuhan nggak ada air sama sekali, air habis. Walaupun nggak pelabuhan misalnya. Cuma mungkin aja mungkin pada ruang namanya misalnya nggak ada air sama sekali. Ya. Maka baru boleh tayamum ya, dan sebagainya. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi yang kadang kita itu yang malas kadang kita itu bukan kadang kalimat darurat itu kadang menjadi kalimat yang sudah terdegradasi maknanya. Makna itu jadi alasan ya. Iya, misalnya darurat di saat itu. Apa darurat itu benar antum malas antum gitu. Kadang kita cuma malas aja kan. Mengambil aja lah. Makanya babnya bab cari keutamaan. Dari keutamaan, kalau kita bisa dan kita mampu keluar ya, ngambil, kita diharam kanan kirinya ya diambil zaman itu ngapain ngambil yang gampang-gampang. Di dalam juga ada sih ya. Dalam juga ada. Susah nyari itu. Betul. Itu aja. Betul. Ya itu karena mungkin karena ya kondisi apalagi kalau lagi kemarin kan kemudian kita waktu itikaf Ustaz. Jadi begitu bisa masuk susah keluar udah nggak bisa masuk lagi gitu kan. Jadi ustadznya memang memberikan apa tadi peralatan itu dengan mengajarkan membawa semprotan tadi, semprot ini kan diajarin lah kayak gitu. Nah itu kemarin kita seperti itu. Jadi daruratnya kita udah di dalam, jangan kan ya kalau keluar bisa cuman perjuangan lagi kan, terus masuk lagi ya nggak bisa lagi gitu. Jadi ya mungkin ya tadi memang kalau secara dalil apa tadi mungkin ada ya ini yang kita juga cuma tahu diajarin aja karena darurat kayak gitu. Kalau dalam kondisi di Mekah atau tanah haram itu kita memang ada beberapa kondisi-kondisi yang kita itu diperbolehkan untuk melakukan karena sebagai seorang musafir. Seorang musafir itu bukan warga lokal, bukan mukim kan. Musafiran mau sebulan gitu, tapi musafir juga. Nah, dalam kondisi musafir itulah ada yang disebut dengan kondisi-kondisi darurat. Nah, biasanya tadi antum bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Antum bisa keluar, tapi masuknya susah kan gitu. Apalagi kalau masuk raudhah dan sebagainya itu kan butuh perjuangan. Nah, maka dalam kondisi yang seperti itulah baru kemudian para ulama itu mengambil ilat atau sebabnya itu sebagai kondisi darurat. Boleh di situ pakai karena itu susah dan sebagainya gitu. Dan sebagainya. Seperti orang yang ini, perempuan yang ingin pergi haji tapi haid. Gimana caranya? Nah, kan pakai pil gitulah atau obat yang dia minum itu untuk menahan jangan sampai haid dulu. Orang udah nunggu
puluhan tahun pergi haji kan, ininya head kan, ya kan gimana gitu. Jadi ada beberapa kondisi yang memang beneran darurat gitu, bukan daruratan gitu ya, tapi benar-benar darurat. Ustaz, satu lagi. Satu lagi. Kalau yang keutamaan beda antara kita wudu dari rumah dengan wudu di tempat masjidnya itu apa bedanya? Maksudnya kita kadang memang udah ngerti di rumah gitu kan. Cuman utamanya apa sih? Keutamaan. Hemat di Antara masjid. beda kita sholat, kecuali kita musafir ya. Kan kita mukim nih. Kita ke masjid dengan sudah suci. Disarankan Dengan di apa rumah. orang yang datang dari rumah Sudah berwudu. berwudunya di masjid gitu kan. Baik, yang pertama itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Yang pertama itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW itu selalu ketika datang ke masjid itu nggak berwudu, tapi memang sudah diawali dari rumah. Kemudian yang kedua, orang ini kemudian mendapatkan pahala menjaga sunnah, menjaga wudunya itu lebih lama daripada orang yang berwudu di masjid. Artinya tadi ketika dia menjalan ke masjid, jaraknya, kemudian yang dia tempuh dan sebagainya itu mempengaruhi dari kondisi wudu sebelumnya. Yang kemudian itu menjadi faktor tambahan pahala-pahala yang Allah berikan bagi orang yang sudah berwudu dari rumah. Ya, nanti kemudian kita juga akan membahas lagi tentang adab ke masjid, masuknya itu sudah dalam kondisi bersuci dan sebagainya, itu nanti ada berkaitan dengan adab-adab masuk ke masjid, ya, membaca doanya dan sebagainya. Dan itu kata para ulama lebih utamanya ketika kita sudah dalam kondisi berwudu, sudah dalam kondisi bersuci. Mungkin sampai masjid, aja mungkin cuci kaki aja kali ya, kena debu dalam perjalanan gitu, Iya, ya kan? cuci muka, cuci kaki dan sebagainya. Mandi ya boleh. Kaki. Ustaz, ada lagi Pak. Pak. Saya tuh Pak Haji. Silakan, Pak. Ini pengalaman saya Pak. Iya. Jadi sering saya kalau pergi sholat jamaah telat Pak, telat kan. Wah saya lihat nih imam udah mulai takbir pertama nih. Akhirnya pada saat saya berwudu, saya bilang saya mentingin mana nih, melaksanakan sunnah wajibnya wudu atau saya ngutamain supaya jangan ketinggalan rakaat. Nih. Akhirnya saya tuh sering wajibnya saja gitu, supaya mengejar jangan ketinggalan rakaat, walaupun bisa ini Pak ya Mas Buk ya. Nah itu bagaimana kira-kira Pak Ustaz kalau hal begitu? Baik, yang lebih afdolnya, yang paling afdol itu jangan terlambat sholat. Alasan Ya, artinya kan tidak terlambat sholat kita bisa mengkondisikan kan, itu yang paling afdol banget. Tapi saya pulang kerja Ustaz, jadi mepet maghrib sampai rumah udah komat gitu. Ya, kita nggak mau gini Pak. Nanti kita akan membahas di dalam ilmu tentang wudu ini. Wudu yang buru-buru, walaupun mungkin saya nggak menjudge antum buru-buru nggak. Cuma orang yang buru-buru dalam berwudu itu salah satu dari faktor yang nanti akan kehilangan itu adalah khusyuk di dalam sholat. Sini nyambung ya Pak? Ya nyambung ke situ. Gitu. Jadi orang buru-buru. Ya Allah, ini imam bacanya cepat, suratnya pendek. Kan gak enak banget gitu. Bacanya cepat, yang dibaca rokaat pertamanya Al-Kautsar lah. Inna Al-Kautsar. Nah itu udah ngebutnya udah gak ketawa gitu Pak. Udah yang penting bahasa aja deh, yang penting bahasa udah selesai gitu. Nah, yang kita kehilangan tadi itu cuma mengukur kewajiban sholat tadi Pak. Yang penting udah sholat ya Pak, selesai. Tapi tentang kekhusyuan di dalam sholat, menikmati bacaan imam dan sebagainya itu nggak ada itu. Kenapa? Karena kita memang dari awal itu sudah tidak memperhatikan dalam kondisi kita wudu yang tenang. Makanya para ulama itu menyampaikan kalau memang kita terlambat, kalau tadi antum nanya utama yang mana? Yang utama itu kata para ulama, kita wudu sempurna walaupun kita dalam kondisi yang terlambat. Masbuk lah atau Dia masbuk. Iya, kita tahu karena kita dalam kondisi yang memang tadi pulang kerja atau ada udur ya, dan sebagainya lah, kita punya udur sehingga kemudian kita terlambat ke masjid. Maka kita tahu sendiri di antara adab kita terlambat itu nggak boleh lari, Pak. Jangan lari atau kepleset, nanti kepleset. Buru Gak boleh buru. Nyambung apa ya? Sampai masjid udah ke kamar itu, imam udah berruku, dia udah langsung ruku aja, ngos-ngosan. Jadi kalau bicara utama maka sempurnakan wudunya, tenang, ya kan?
sambil tenang, masuk ke masjid tenang, doanya ikut. Kalau terlambat, ikutin terlambat, nggak salah. Kalau terlambat dosa kan enggak juga. Kecuali kalau kita ada wudhu kan. Kalau kita terlambat ikut masuk, itu salah satu bagian dari syariat. Makanya setelah kita terlambat itu sama Nabi pernah dicontohkan. Kenapa? Karena Nabi pun pernah terlambat juga sholatnya. Kita enak karena dicontohnya langsung. Yang repot kan kalau Nabi nggak pernah terlambat misalnya. Sholat pertama terus itu misalnya. Nah, kita susah nggak punya panduan nih kalau terlambat gimana? Kita enaknya ngaji gitu. Kalau terlambat seperti apa? Kalau kita dapetin ruku, tapi imamnya sudah i'tidal, udah sami Allah. Jadi imamnya baru diri, tapi belum bilang sami Allah. Kita baru ruku. Coba antum dapat gak Pak? 1 rakaat. Dapat 1 rakaat ya? Enggak dong. Paham gak nih? Kondisinya paham ya? Imamnya sudah i'tidal nih, sudah diri, tapi belum sami Allah liman hamidah belum. Dia baru diri doang. Oh, sami Allah ya. Dapat. Oh. Kemudian kita baru ruku tuh. Dapat gak? Dapat 1 rakaat ya? Apa ya? Kalau berdiri Saya rukunya udah sempurna. udah sempurna. Rukunya udah selesai, imamnya udah diri. Iya. Tapi belum bilang sami Allah liman hamidah. Tanya. Nah itu dia. Supaya nggak jadi ini ya. Bahasan berikutnya Ustaz. Ini udah jam. Haji Teguh maaf ya kalau terlambat saya. Apa? Nanggung gitu. Jadi nanggung gitu. Kalau terlambat sebenarnya Ada udah 2 PM nih, Tat. Yang Ustaz mau bahas juga tadi belum nih, Tat. Iya, diingetin lagi dia. Episode berikutnya lah biar seru nanti. Enggak, tapi tadi tentang pembahasan yang ruku tadi itu tidak dapat Satu rakaat. rakaat. Kenapa? Karena bukan imam masalah sudah diri atau baca, bukan. Intinya itu adalah antum ruku bareng imam. Iya. Jadi imam ruku, antum ruku. Kalau imam udah diri, antum ruku, selesai, nggak dapat. Paham ya? Jadi dapat rakaat itu. Nanti Sama imam, Ustaz. barengan sama imam. Imam masih dalam kondisi ruku, kita ruku, dapat pahala. Walaupun kita Dapat. belum sempurna bacaan rukunya Benar, mungkin. itu sudah. Tapi imam masih ruku. Iya. Imam masih ruku. Itu kita dapat 1 rakaat. Ya, coba ya. Kan enak, nggak ada yang tidur. Mantap. Besok ada lagi yang di berikutnya ditanya Ustaz. Tanya satu. Biar gak tidur. Baru masalah Ada yang ngantuk kan ini, udah ya. deket Iya. udah ada. Oh, ada makanan itu. Baru masalah wudhu gimana nih? Iya. Ini waduh. Menarik. Makanya memang perlu kita bahas tadi. Karena banyak yang sering kita singgung gitu. Tapi kalau misal jangan Cukup Ustaz. Baik, kita tutup kajian kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin. Kalau misalnya aku lupa lihat dan wassalamualaikum, mari kita baca atau kita tutup kajian kita dengan doa Rasul Majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di taklim berikutnya ya, di hari Selasa atau Rabu insyaallah ya. Ya, datang.